Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati para pembicara CNBC Tech Conference 2022, yang saya cintai dan banggakan, pemirsa CNBC Indonesia, media kebanggaan saya yang selalu saya ikuti dalam melihat perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi masa kini dan masa depan. Saya awali dengan sebuah pantun pembuka. Pergi ke Bali untuk melepas penat. Bersantai di pantai, bikin hati bahagia. Sektor parekraf sudah mulai menggeliat. Teruslah berinovasi karena kita kaya akan karya. Terima kasih. Terima kasih juga atas undangannya. Kami ingin memberikan beberapa catatan. Pertama, ekonomi kreatif merupakan industri masa depan. Berperan besar sekali dalam membangun perekonomian nasional. Berdasarkan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021-2022, sektor ekonomi kreatif menyumbang 1.300 triliun lebih terhadap PDB Indonesia di tahun 2021. Dan kontribusi ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga besar dunia setelah Amerika dengan Hollywood, Korea dengan K-pop, dan kita sudah ada di posisi 3 besar dunia dengan kontribusi sekitar 7,5% dari produk domestik bruto kita. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif tahun 2020 mencapai hampir 20 juta jiwa yang didominasi oleh Gen Z dan millennials dengan komposisi sebesar hampir 40%. Ekonomi digital juga menjadi kekuatan baru pada perekonomian Indonesia. Tahun 2021 nilai ekonomi digital mencapai 70 miliar US dollar, tumbuh signifikan sebesar 49% year on year. Dan pada tahun 2025 nilai ekonomi digital diprediksi akan mencapai 2 kali lipat, yaitu 146 miliar US dollar. Kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia berasal dari transaksi e-commerce. Saat ini sangat penting untuk meningkatkan literasi digital, kemampuan dan keunggulan digital natives. Perusahaan rintisan yang merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam skema peningkatan efisiensi dan keterbaruan model bisnis. Indonesia sekarang menduduki peringkat ke-5 di dunia dalam menghasilkan startup, di mana kita memiliki 2.375 lebih startup. Di tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital atau 600.000 talenta digital per tahun. Kami di Kemenparekraf berperan secara langsung untuk mendukung industri digital Indonesia melalui penciptaan talenta digital. Kami memiliki program seperti Baparekraf Developer Day, Baparekraf Digital Talent, Baparekraf for Startup, Baparekraf Digital Entrepreneurship, dan Baparekraf Digital Innovation Lab. Selanjutnya peningkatan literasi digital melalui kolaborasi dengan melakukan edukasi dan sosialisasi akan digital literasi. Selanjutnya peningkatan kepercayaan transaksi digital melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan. Mentoring dari segi penggunaan keuangan dan transaksi digital. Terutama dalam memasuki fenomena global yang berbasis blockchain seperti kripto, NFT, dan metaverse. Kami melihat bahwa geliat kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif harus terus kita kawal momentumnya melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dengan semangat 3G, gercep, geber, dan gaspol. Saat ini kami fokus pada program yang 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, dan berorientasi pada pemulihan perekonomian Indonesia memasuki tatanan ekonomi baru yang serba digital. Kita sedang menghadapi tantangan-tantangan, ancaman-ancaman ekonomi seperti krisis inflasi, krisis pangan, krisis energi, kenaikan harga bahan pokok. Juga kita mencari satu equilibrium di mana pasca pandemi kita bisa bertumbuh, namun ada potensi resesi tahun depan sehingga mencari pekerjaan dan pengangguran menjadi suatu isu tersendiri. Dengan upaya bersama melalui sektor parekraf tahun 2022 kami mentargetkan penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru dan target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 akan menjadi PR kita bersama
Tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Ini saatnya kita bergandengan tangan. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo telah memasuki tahun ke-8. Memang banyak kemajuan, tapi juga banyak tantangan ke depan. Kita harus lanjutkan pembangunan dengan konsep sustainability. Sehingga pembangunan ini akan melahirkan suatu tatanan ekonomi yang equitable, yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penyesuaian kebijakan. Kita menghadapi tantangan di depan mata. Oleh karena itu kita harus kompak dan bersatu padu. Kita bangun kondisi sosioekonomi masyarakat secara komprehensif dengan tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja tentunya bagi kaum muda dan kaum perempuan. Saya ingin akhiri dengan pantun penutup, siang-siang pesan jus mangga. Minum jusnya bersama keluarga. Ayo kita tunjukkan kepada dunia pariwisata dan aircraft Indonesia sungguh luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.